意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，这路上的光曾为我做见的灯。哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我是要你在我生命中，好让我一生能随你的样式，使我能增为你所喜悦的恩典，使我的生命能够彰显你荣耀。主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我是
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah live streaming bagi jemaat. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lainnya di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah streaming sampai selesai.
Mohon bimbingan orang tua untuk mengajak anak merenungkan firman melalui video Sekolah Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya secara online, tapi kita bersyukur dan biarlah tidak mengurangi fokus kita, konsentrasi kita untuk menyembah Tuhan. Mari saat ini kita datang dengan hati yang bersyukur, hati yang rindu dan haus untuk menyembah Tuhan. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita teduhkan hati kita. Kita ambil waktu tenang. Kita rindu menyembah Tuhan. Mari saya ajak setiap kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bersyukur buat segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bersyukur buat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita juga mohon ampun daripada Tuhan. Kita mohon Tuhan mengampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Mari setiap kita datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati yang bersyukur kepadamu. Bersyukur buat segala pimpinan, penyertaan, perbuatan ajaib dalam hidup kami. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan, layakan setiap kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan hati kami untuk menyembah-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu mari datang membawa hati yang tulus di hadapan Tuhan. Menyembah. Haleluya, kami sembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
kemuliaan Tuhan. Bumi penuh Kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib dan luar biasa. kemuliaan bagi Tuhan. di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan, Jadilah kehendak-Mu. jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh Amin. kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu membawa hati kami yang haus. Hati yang rindu menyembah-Mu. Tuhan biarlah pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami hari ini boleh berkenan kepadamu. Boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Biar lewat firman-Mu pada hari ini, setiap kami, iman kami boleh dibangun ya Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau semakin hari semakin dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Baik, kita masih tetap berdiri saudara. Kita akan mengikrarkan iman kita lewat pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri saudara. Sekali lagi saya sapa setiap kita yang di rumah. Shalom. Shalom. Mari bersama kita memuji-muji nama Tuhan. Saya percaya dan pastinya saudara juga percaya bahwa hidup kita dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Amin. Dia adalah Allah yang setia, yang memegang teguh janji-janjinya. Mari saya mengajak kita dengan bersukacita, kita memuji-muji Allah kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan bersukacita. Hey, hey. Mari bersukacita, bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku.
percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bersama-sama katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami pegang janji-janji-Mu Tuhan. Bapak, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang menuntun hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak pernah ragu punya Allah seperti Engkau itu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Katakan, selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan kan Tuhan. berjalan Amin. dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan. Selama-lamanya kami dalam perlindungan-Mu. Amin. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan di tempat ini, dalam hati kami, dalam keluarga kami, dan dalam bangsa kami. Amin. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini saya mengajak setiap kita mau menyiapkan hati kita, tenangkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hati setiap kita boleh menjadi tanah yang subur. Tanah yang siap untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu lah jawaban hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami tahu Engkau jawaban hidup kami. Di saat kami bertanya-tanya mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, Tuhan Engkau punya jawaban. Dan Engkau yang dapat kami andalkan. Dengan segenap hati mari kita angkat pujian ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, Namun kami yakin Tuhan, namun ku yakin Engkau punya cara bagi kami. Tuhan Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. jangan terbaik. Tolong aku, Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. yang tak mungkin Bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Mari yang percaya bahwa semua mungkin bagi Allah. Angkat kedua tanganmu. Mari kita pujikan dengan iman. Yesus jawaban dalam hidup kita. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, pagi hari ini kami ingin Engkau menyegarkan kembali jiwa kami melalui kebenaran firman-Mu yang kami mau renungkan bersama.
Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, agar firman yang kami dengar boleh kami mengerti. Dan Roh Kudus-Mu mendorong kami untuk melahirkan komitmen dan tindakan-tindakan nyata dalam hidup kami, sehingga firman-Mu ini tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi juga kami lakukan di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Bersabda kami siap mendengar, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian sabda Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat dua orang bapak bertemu secara tidak sengaja di sebuah rumah makan, saudara. Keduanya berumur sekitar 60 tahun. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu, dan pada waktu mereka ketemu di restoran itu, di rumah makan itu, mereka sangat senang sekali. Setelah berbicara ngalor ngidul, saudara sekalian, salah satu dari bapak itu bertanya begini, "Anakmu yang pertama sekarang di mana?" Lalu kemudian bapak yang satu menjawab, "Wah, anak saya yang pertama sudah jadi dokter." Lalu kemudian bapak yang bertanya tadi mengatakan, "Selamat ya, anakmu yang pertama sudah jadi dokter. Tidak terasa, luar biasa." Lalu dia tanya lagi, "Anakmu yang kedua sekarang di mana?" Lalu kemudian bapak itu, temannya itu menjawab, "Anak saya yang kedua sekarang jadi pengusaha sukses. Dia pedagang di Tanah Abang." Wah, lalu temannya menjawab, "Wah, luar biasa ya. Luar biasa kamu bisa mendidik anakmu dengan baik. Dan sekarang anakmu jadi pengusaha, menjadi seorang pedagang yang sukses di Tanah Abang." Lalu kemudian dia tanya lagi, "Anakmu yang ketiga di mana?" "Seingat saya anakmu itu dulu kurus, ya, kurus, kemudian sakit-sakitan. Dan saya tahu anakmu itu dulu buat kamu susah. Sekarang anakmu itu di mana?" Lalu kemudian saudara sekalian, temannya itu menjawab, "Anak saya sudah dipanggil Tuhan." Lalu temannya itu, saudara sekalian, mengambil topi yang dia kenakan lalu meletakkan di dadanya, lalu dia berkata, "Wah, saya turut berduka cita." Lalu temannya itu mengatakan, "Oh tidak, dia tidak meninggal, dia dipanggil jadi hamba Tuhan." Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, temannya itu terkejut. Ternyata dipanggil itu bukan dipanggil ke surga, saudara, tapi dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saudara, dipanggil menjadi hamba Tuhan itu bisa menimbulkan dua reaksi. Yang pertama, orang bisa senang. Yang kedua, orang bisa sedih, saudara. Yang pertama bisa membuat orang bersuka cita, yang kedua bisa mendatangkan reaksi orang berduka cita, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diberikan tema merespon panggilan Kristus. Sebagian dari kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil dalam tanda petik. Sebagian adalah orang-orang yang belum dipanggil oleh Tuhan, dan bahkan sebagian lain tidak dipanggil oleh Tuhan. Tetapi persoalannya bukan dipanggil atau tidak dipanggil, tapi persoalannya adalah bagaimana kita memberikan sebuah respon kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dari nats yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat ada dua panggilan yang sangat penting yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Di dalam ayat 18, di situ dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Saudara, danau Galilea itu adalah sebuah danau yang tidak terlalu luas sebenarnya. Panjangnya kurang lebih 20 km dan lebarnya kurang lebih 12 km. Pada zaman Tuhan Yesus paling tidak ada 9 kota berpenduduk padat yang menghuni sekitar danau Galilea itu.
Dan dalam perjalanannya berkeliling kita melihat apa yang Yesus lakukan. Catatan-catatan kitab Injil khususnya di dalam Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, di situ dikatakan bahwa Yesus memberitakan kerajaan Allah di daerah Galilea. Dan di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 15, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, pelayanannya di Galilea itu tersiar di seluruh daerah itu dan banyak orang kemudian memuji dia. Saudara bisa baca sekali lagi dalam Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi pelayanan Tuhan Yesus di sekitar Danau Galilea pada waktu itu menimbulkan kekaguman dan banyak orang membicarakannya, banyak orang memuji dia. Saudara, mungkin kalau pada zaman sekarang Tuhan Yesus itu menjadi buah bibir, saudara, atau dibicarakan, atau diviralkan, atau diberitakan melalui media sosial, saudara. Mungkin di WhatsApp, mungkin di Facebook, Twitter, Instagram, atau berbagai aplikasi-aplikasi sosial lainnya. Kalau zaman sekarang mungkin dia tersiar di YouTube, saudara. Bahkan mungkin dia akan diberitakan di TV, diberitakan di surat kabar. Dia menjadi orang yang begitu terkenal, dibicarakan, viral. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kemudian kita lihat di dalam diri Tuhan Yesus itu menimbulkan banyak sekali orang-orang yang kagum kepadanya. Mereka menjadi pengikutnya, mereka menjadi followersnya. Kalau zaman sekarang kita pakai istilah followers, saudara, pengikut. Nah, mari kita melihat pada perikop sesudahnya, saudara, di dalam pasal 4 ini, di dalam khususnya ayat yang ke-25, di situ dikatakan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Sungai Yordan. Saudara sekalian, menarik sekali kalau kita melihat di sini bahwa begitu banyak orang datang, begitu banyak orang berbondong-bondong, begitu banyak orang menjadi followers, mengikut Yesus. Dan mereka berasal dari berbagai macam tempat, berbagai macam daerah, tidak hanya di Galilea saja, bahkan juga berasal dari Yudea, dari Yerusalem, bahkan juga dari seberang Sungai Yordan. Saudara sekalian, begitu banyak orang kagum kepada Yesus dan mereka menjadi followersnya, mereka menjadi pengikutnya. Nah, kalau kita kemudian melihat di dalam teks kita pada pagi hari ini, khususnya dalam ayat 18 sampai ayat 22, di situ dikatakan Yesus bertemu dengan 4 orang di 2 tempat yang berbeda, tetapi dengan kisah yang hampir sama, saudara. Dia bertemu dengan Petrus, Andreas, dan kemudian di tempat yang lain dia bertemu dengan Yakobus dan Yohanes. Dan pada waktu dia bertemu dengan 4 orang ini, Yesus berkata kepada mereka, khususnya dalam ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Saudara, pertanyaannya adalah, ketika Tuhan berkata, mari ikutlah aku, pertanyaannya adalah ikut untuk apa? Saudara sekalian, jawabannya adalah ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, itu berarti bahwa Yesus mengajak mereka untuk menjadi muridnya. Menjadi murid Yesus. Jadi saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan ikutlah aku, ini tidak hanya sekedar followers, saudara. Ini tidak berbicara tentang sekedar ikut Yesus saja. Tetapi ini juga berbicara, bahkan lebih dalam lagi berbicara tentang menjadi murid. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi murid itu tidak sama, atau saya katakan berbeda dengan menjadi seorang followers, menjadi pengikut. Nah, apa yang dimaksud dengan menjadi murid di sini? Paling tidak kita akan melihat ada 3 hal. Yang pertama, saudara, ikut Yesus itu berarti selalu melekat kepada sang guru. Pada zaman itu, saudara, seorang murid itu adalah seorang yang selalu mengikuti gurunya dimanapun gurunya itu berada. Kalau gurunya ke kiri, dia ke kiri. Kalau gurunya ke kanan, dia ke kanan. Kalau gurunya mundur, dia mundur. Dimanapun gurunya itu berada, murid itu akan selalu ada. Nah, saudara, ini berbicara mengenai relasi. Ini berbicara mengenai hubungan. Ini berbicara mengenai sesuatu yang melekat, saudara. Di mana ada gurunya, di situ ada muridnya. Demikianlah seorang murid Tuhan sebenarnya
Ketika dikatakan dia adalah murid Tuhan, maka di mana Tuhannya itu berada, di situ pun dia berada. Artinya saudara, hidupnya itu selalu melekat kepada Allah. Hidupnya selalu melekat kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 12, ayat yang ke-26, di situ Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang murid Yesus adalah seorang yang melekat kepada gurunya, dekat dengan gurunya. Yang kedua, saudara, ikut Yesus berarti mau belajar dari sang guru. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 29, belajarlah kepadaku. Belajar apa, saudara? Tentu saja belajar tentang kebenaran. Seorang murid Tuhan harus mau belajar. Jangan cuma kagum, jangan cuma memuji dia, memuji, mengagumi dia, namun tidak mau belajar. Belajar memang tidak mudah. Banyak orang tidak mau belajar, apalagi tidak mau belajar tentang kebenaran. Nah, orang Kristen yang tidak mau pernah belajar tentang kebenaran akan mudah sekali diombang-ambingkan. Ikut sana, ikut sini, kemudian mereka bisa saja ikut sebentar, lihat sana lebih menarik, lalu ikut sana, lalu sana lebih menarik lagi, mereka ikut sana. Mereka tidak peduli apakah itu benar atau tidak benar, yang penting menarik saja. Nah, orang-orang seperti ini, saudara sekalian, bukan murid. Yang ketiga, ikut Yesus berarti mengikuti teladan sang guru. Hidup seorang murid Tuhan adalah hidup yang terus-menerus mengalami transformasi menuju keserupaan Kristus. Hidupnya belajar dari teladan hidup Yesus, cara pandangnya, perilakunya, perkataannya, tindakannya, semua mengikuti Yesus. Memang ini tidak bisa diartikan, saudara, kalau begitu dia harus mengikuti cara berpakaian Yesus, makanannya Yesus, kasutnya Yesus, rambutnya Yesus. Tidak bisa diartikan demikian, saudara. Tetapi saudara, seorang murid Tuhan yang ikut Yesus itu berarti dia mengikuti kehidupan dan nilai-nilai kehidupan yang Yesus ajarkan, dan itu dihidupi di dalam hidupnya. Dia mentaati firman Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya. Nah, inilah yang disebut dengan ikut Yesus dengan mengikuti teladan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita pasti kenal dengan seorang tokoh bernama Cristiano Ronaldo. Dia adalah pemain sepak bola yang memiliki akun Instagram dengan followers terbanyak di dunia. Bulan Januari 2020 yang lalu, saudara, pengikutnya itu sudah tembus di atas 200 juta orang. Wow, banyak sekali ya. Dan Anda tahu bahwa penghasilan seorang Ronaldo dari Instagramnya saja dalam 1 tahun itu dia bisa mendapatkan 38,2 juta pound sterling, atau itu setara dengan 697 miliar rupiah, saudara. Nyaris 700 miliar ya. Namun saudara sekalian, sekalipun Ronaldo punya pengikut yang jutaan orang, saudara, mereka bisa mengakses beritanya setiap saat. Tetapi Ronaldo tidak memiliki hubungan, tidak memiliki koneksi, tidak memiliki relasi dengan para pengikutnya. Mereka bisa saja meniru gayanya, mereka bisa meniru bajunya, rambutnya. Namun saudara, mereka tidak terkoneksi dengan sang bintang itu. Saudara, banyak orang hanya menjadi followers, dan mereka menjadi followersnya Yesus. Mereka kagum dengan Yesus, mereka memuja Yesus. Nah, followers ini ada di mana-mana, saudara. Dan mereka mengaku diri mereka sebagai orang Kristen. Mereka memakai atribut-atribut Kristen. Sebagian bahkan melayani Yesus. Tetapi mereka sebenarnya bukan seorang murid. Mereka tidak ada relasi, tidak ada koneksi dengan Yesus. Mereka bahkan tidak pernah mau belajar tentang kebenaran. Dan mereka sebenarnya tidak mau meniru kehidupan Yesus. Mereka tidak mau belajar dari teladan hidupnya. Dan mereka tidak mengalami pembaharuan dan transformasi dalam hidupnya dari waktu ke waktu. Tidak ada perubahan yang signifikan di dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah, apakah kita hanya seorang followersnya Yesus?
atau kita adalah seorang murid Yesus. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Nah, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan itu? Mari kita perhatikan dengan apa yang dilakukan oleh para murid. Respon para murid itu dikatakan mereka segera mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mereka mau ikut Yesus. Artinya saudara sekalian, mereka tidak menunda. Mereka tidak berkata tunggu besok, tapi segera mereka meninggalkan segala sesuatunya dan menjadi murid Yesus. Nah, hari ini saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk tidak hanya menjadi followers, untuk tidak lagi menjadi sekedar followers, pengikut, tetapi kita menjadi seorang murid Yesus. Saudara, yang kedua, kita dipanggil untuk menjadikan orang lain itu murid Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus memanggil keempat orang itu menjadi murid-Nya, Ia berkata kepada mereka satu kalimat berikutnya. Ia berkata begini, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, ayat 19. Saudara, para murid itu tahu betul apa itu menjadi penjala, karena mereka sudah menjadi nelayan bertahun-tahun lamanya. Menjadi penjala ikan itu ternyata tidak mudah, saudara. Tujuannya, caranya, prosesnya, hasilnya itu tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan sebuah tugas untuk menjadi penjala. Dan mereka tidak hanya saudara seorang yang terlatih untuk melakukannya, tapi juga mereka memiliki hati untuk melakukannya. Menjadi penjala itu tidak sama dengan mancing, saudara. Semua orang bisa dengan mudah melakukan hal memancing, saudara, ya. Tapi untuk menjadi seorang penjala itu adalah orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Karena berbeda dengan memancing. Semua orang bisa belajar untuk memancing, tetapi tidak semua orang bisa menjadi seorang penjala. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia, para murid mengerti maksudnya. Artinya bahwa ketika Tuhan berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia, Tuhan sedang berkata kepada mereka bahwa kamu akan menjadi orang yang memuridkan orang lain. Atau kamu akan menjadi orang yang membawa orang lain menjadi muridku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas pemuritan atau tugas memuridkan itu adalah tugas setiap murid Tuhan. Jadi murid Yesus yang memuridkan orang lain. Dan itu adalah tugas seorang penjala manusia. Jika kita mengaku bahwa kita adalah seorang murid Yesus, maka seharusnya kita dipanggil untuk memuridkan orang lain. Saudara, ada seorang wanita karir bernama Margaret. Dia bekerja di sebuah kantor perusahaan konstruksi yang cukup besar di sebuah kota besar juga, saudara. Karirnya sangat bagus dan dia dipercaya oleh bosnya dalam banyak hal di kantor di mana dia bekerja. Margaret adalah seorang wanita yang mengasihi Tuhan. Ia seorang murid Yesus yang luar biasa. Ia sangat aktif bergereja, bahkan juga melayani Tuhan. Dia punya keluarga yang cukup baik, yang luar biasa, yang juga mendukungnya di dalam bekerja. Sejak ia bekerja di perusahaan itu, saudara, ia mendoakan semua orang di kantornya agar mereka mengalami anugerah Tuhan seperti dia juga telah mengalaminya. Namun kemudian saudara, ia rindu untuk memuridkan salah satu dari orang-orang yang ada atau menjadi staf di dalam kantor di mana dia bekerja. Puji Tuhan, Tuhan mengirimkan seorang teman yang bernama Susi. Susi adalah seorang yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya dan dia membutuhkan pertolongan Margaret. Margaret dengan senang hati kemudian menjadi pembimbingnya. Susi kemudian bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan kemudian Susi dibimbing oleh Margaret untuk bertumbuh di dalam iman. Setiap hari Sabtu, saudara, selesai mereka bekerja, mereka mengambil waktu untuk bertemu dan kemudian berbincang-bincang tentang kehidupan, tentang firman Tuhan, dan mereka juga berbicara tentang keluarga mereka masing-masing. Susi adalah sangat senang sekali dengan kehadiran Margaret, teman kantornya itu.
Bagi Susi, Margaret itu seperti mercusuar yang bersinar di tengah-tengah kegelapan hidupnya. Margaret tidak hanya membawa Susi untuk bertemu dengan juru selamat. Namun saudara sekalian, Margaret menjadi teladan bagi seorang Susi. Margaret adalah seorang yang sangat disiplin dalam bekerja. Ia seorang yang jujur, ia seorang pekerja keras dan dapat dipercaya. Margaret tidak pernah terlambat masuk kerja dan bergembira melaksanakan tugas-tugasnya. Ia tidak pernah kemudian menjadi seorang pemalas yang kemudian mengabaikan tugas-tugasnya. Saudara sekalian, Susi tidak pernah melihat orang Kristen seperti Margaret. Margaret baginya adalah teladan hidup yang luar biasa dan dia mau mencontohnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pemuritan. Pemuritan tidak hanya berbicara mengenai transfer pengetahuan, memperkenalkan Yesus, memperkenalkan kebenaran Injil, tetapi juga saudara mentransfer kehidupan. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai hidup kita dan teladan hidup kita, dan orang lain melihat Kristus di dalam hidup kita. Itulah pemuritan. Saya memberikan satu contoh yang lain lagi, saudara. Namanya adalah Jonathan Edward. Jonathan Edward adalah seorang rohaniwan yang sangat kita kenal. Dia berasal dari sebuah keluarga pendeta. Dia adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Timothy Edward. Timothy adalah seorang pendeta yang mendidik anak-anaknya, termasuk Jonathan Edward, dengan baik. Sejak kecil dia mengajar, mendidik anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Kemudian dia juga mendidik anak-anaknya, saudara sekalian, untuk menjadi orang-orang yang berjuang di dalam hidup mereka, belajar dengan keras. Dan akhirnya kita melihat memang Jonathan Edward memperdalam ilmu, pengetahuan, dan kemudian dia menyelesaikan magister teologinya di sebuah universitas terkenal di Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jonathan Edward dipakai oleh Tuhan pada zamannya di dalam kebangunan rohani yang sangat luar biasa di Amerika beberapa abad yang lalu. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Ia membawa begitu banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jonathan Edward bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita tidak boleh lupakan seorang ayah yang memuridkan anaknya, Jonathan Edward. Setelah Jonathan Edward berkeluarga, ia dikaruniai 11 orang anak, 8 perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Anak-anak Jonathan Edward adalah anak-anak yang sangat hormat dan kagum kepada Edward. Edward menyediakan waktu bersama dengan anak-anaknya setiap pagi untuk bersaat teduh, dan kemudian mereka makan bersama, dan kadang-kadang pada waktu malam mereka juga berdoa. Dari surat-surat Edward kepada anak-anaknya nampak sekali bahwa seorang Jonathan Edward adalah sosok ayah yang begitu hangat dan sangat perhatian kepada anak-anaknya. Saudara, di dalam hal kerohanian dan juga di dalam hal pendidikan anak-anaknya, Edward itu sangat tegaskan. Ya, ia menetapkan jadwal belajar yang sangat ketat, disiplin yang ketat kepada anak-anaknya. Dan kemudian dia menanamkan prinsip-prinsip kebenaran firman yang diajarkan oleh orang tuanya kepadanya dan dia teruskan kepada anak-anaknya. Nah, kita tahu saudara sekalian, anak-anak Jonathan Edward itu menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup mereka, tidak hanya kerohanian mereka. Karena mereka dimuridkan oleh seorang ayah yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita tahu saudara, cucu dari Jonathan Edward itu salah satunya menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Jonathan Edward bisa menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, bahkan menjadi seorang murid Tuhan, karena ayahnya itu memuridkannya. Demikian juga Jonathan Edward memuridkan anak-anaknya, dan anak-anaknya itu memuridkan anak-anak mereka selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil tidak hanya untuk menjadi murid Yesus, tapi kita dipanggil juga untuk memuridkan orang lain. Mari kita memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan menaruh di dalam hati kita orang-orang tertentu
yang kelak akan kemudian bertumbuh bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita di dalam proses kemuritan dan pemuritan. Sehingga saudara sekalian, kita bisa membawa orang lain untuk ikut Yesus, bukan hanya sekedar followers, tetapi sungguh-sungguh menjadi murid Yesus di dalam kehidupan mereka. Saya akan akhiri khotbah ini dengan dua kesimpulan penting. Yang pertama, saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid Yesus. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami memberikan sebuah respon kepada kebenaran-Mu. Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Kalau hari ini Tuhan kami hanya sebagai followers, kami belum menjadi murid-Mu. Engkau memanggil kami untuk sungguh-sungguh menjadi murid yang melekat kepadamu, murid yang mau belajar kepadamu, dan murid yang mau mengikuti Engkau seumur hidup kami. Tuhan, tolong kami juga gerakkan hati kami untuk melihat sekeliling kami. Ada begitu banyak orang yang seharusnya dimuridkan, dan Engkau memanggil kami untuk menjadi penjala manusia dan membawa jiwa-jiwa itu menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami hidupi di dalam perjalanan kemuridan kami sebagai murid-murid yang memuliakan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi terlebih daripada itu, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Baik saudara, mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening bank gereja lokal masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita berikan dengan hati yang bersuka cita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sama-sama pujikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya
hanya karena kasih-Mu aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk usaha, studi, rumah tangga, keluarga yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu yang telah memberi pada hari ini. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berkenan kepadamu. Engkau berkati setiap pengurus yang mengelola keuangan ini. Biarlah sungguh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan melihat beberapa warta gereja melalui slide berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Sinode Gereja Kristen Jakarta akan mengadakan kelas pembinaan Saya Murid Kristus atau SMK. Bagi Anda yang ingin dibaptis, CD maupun atestasi, termasuk yang ingin diperlengkapi dalam dasar-dasar iman Kristen, dapat mengikuti SMK 1 yang akan dimulai pada Kamis 16 Juli 2020 jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin diperlengkapi dalam pemahaman pertumbuhan rohani dan pelayanan, dapat mengikuti SMK 2 yang akan dimulai pada Kamis 17 September 2020 jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin diperlengkapi dalam pemahaman hidup yang berbuah, dapat mengikuti SMK 3 yang akan dimulai pada Kamis 26 November 2020 jam 7 malam. Bagi Anda yang sudah menyelesaikan ketiga kelas pembinaan tersebut, namun ingin kembali mengikuti, dapat juga bergabung. Setiap kelas SMK akan diadakan secara virtual via Zoom Meeting. Segera daftarkan diri Anda ke bidang pembinaan atau sekretariat GKJ lokal masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, saya persilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian doksologi. Dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Ang Jumyo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, bertiganya yang esa. Pohon salat sumber berkat. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kemurahan anugerah keselamatan dan kesetiaan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus
akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.